Di halaman sampul ada katakuri dan oven yang akan menyerang Ichiji, Niji, Yonji dan Reiju. Chapter ini dimulai setelah pesta berakhir. Shinobu dan Raizu terbaring di tempat tidur menderita kekurangan gizi, sementara para Red Scabbard meminta mereka untuk bertahan. Red Scabbard menerima apa yang dikatakan Aramaki, bahwa Kaido adalah faktor pencegah yang menjauhkan musuh mereka. Kinemon meminta maaf karena dia berada di Kuri bersama Suru saat semuanya terjadi. Nekomamushi memberitahunya untuk tidak khawatir karena lukanya ringan berkat usaha Momonosuke dan Nekomamushi bertanya bagaimana keadaan Suru. Kinemon mengungkapkan bahwa Suru menerima luka bakar parah di wajahnya tetapi tidak sampai mengancam nyawanya. Sementara itu kita melihat Suru berbicara dengan Okocho tentang kembalinya Kinemon dan dia telah pergi ke ibu kota dan Suru mungkin pergi ke ibu kota juga karena dia ingin bersama Kinemon. Kembali ke Kinemon, kita melihatnya tersipu malu saat mengatakan bahwa Suru secantik biasanya. Inuarashi mengatakan itu terlalu manis bahkan untuk anjing. Neko tertawa, Kiku berpikir itu indah dan Raizu terbaring di tempat tidur dengan kekurangan gizi mengatakan bahwa dia ingin menjadi populer. Kemudian, Karot datang karena dipanggil oleh Inuarashi dan Nekomamushi. Inu mengatakan padanya untuk menjadi Raja Mokomo Dukedom. Pada awalnya Karot bereaksi dengan mengatakan, "Raja." Yai oke, seolah-olah dia tidak terlalu mementingkannya sampai dia menyadari apa yang mereka bicarakan dan akhirnya mengatakan bahwa dia tidak mau karena tidak mungkin dia bisa melakukannya. Inu dan Neko mengatakan kepadanya bahwa mereka akan tinggal di Wano untuk melindungi Momo sebagai samurai dan Karot adalah salah satu dari sedikit orang berbakat yang pergi ke luar negeri, jadi dia pasti memiliki apa yang dibutuhkan untuk era berikutnya. Karot masih mengeluh dan mengatakan bahwa orang yang lebih kuat akan lebih baik, tetapi Sicilian muncul mengatakan bahwa tugas mereka adalah melindungi negara. Wanda mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendukungnya dan ini adalah keputusan Dukes, apalagi dia mewarisi tekad Pedro. Adegan ini berakhir dengan Nekomamushi mengatakan bahwa dia akan menyerahkan Zou kepada mereka. Sekarang kita melihat Momonosuke, Hiyori dan Sukiyaki. Sukiyaki memberitahu mereka bahwa dia adalah kakek mereka. Mereka memeluknya. Sukiyaki meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka. Momo mengatakan kepadanya bahwa dia merasa lega memiliki keluarga sedarah yang masih hidup. Sambil melihat Red Scabbard, dia memberitahu mereka apa yang ada di dalam pikirannya. Mereka menyadari identitasnya. Kawamatsu menjawab bahwa dia tahu Sukiyaki tidak mungkin cuma ahli pedang biasa ketika dia mengenakan topeng tengu di saat bahkan tidak ada festival dan Kiku juga mengatakan bahwa tidak sopan menebak dengan benar. Sambil Kinemon berpikir, lalu kita bisa melihat wajahnya yang terkejut karena dia bahkan tidak tahu sama sekali kalau tengu adalah Sukiyaki. Sukiyaki mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin diberitahukan kepada mereka tetapi setelah itu, dia ingin pensiun dan jangan sampai warga sipil tahu tentang dia. Selanjutnya, kita melihat kru. Franky terkejut bahwa Pluton ternyata benar ada dan itu juga ada di Wano. Luffy sedikit mengingatnya Luffy, oh itu yang cetak birunya dibakar Franky. Robin, ya, senjata kuno yang memiliki nama dewa, Pluton. Apa kamu menginginkannya, Luffy? Luffy, aku tidak membutuhkannya. Robin, sudah kuduga. Tapi kenapa Oden ingin melepaskannya? Saat mereka berbicara tentang senjata, Shinobu yang cantik muncul dengan Otama dan bertanya apakah mereka bilang bahwa wanita dewasa adalah senjata. Tama melakukan pose ninja sambil memberitahu Luffy bahwa dia telah menjadi murid Shinobu dan meminta Luffy untuk jadi karena nyasut mereka bertemu lagi nanti, ketika dia menjadi lebih kuat. Nami langsung memeluknya dan mengatakan bahwa dia sangat imut dan Luffy setuju akan menerimanya dengan syarat jika dia bisa menggunakan ninjutsu. Saat Tama sedang tampak senang, kita bisa melihat Keribu yang mendengar tentang Pluton dan mengatakan bahwa dia harus memberitahu orang itu.
Beberapa hari telah berlalu, kita bisa melihat orang-orang dari ibu kota bunga bahagia. Ada Momo yang sedang melihat kota sambil melakukan pekerjaan sebagai shogun. Momo melihat anak-anak yang bahagia berbicara. Dia mulai berjalan dan setiap kali orang bertemu dengannya mereka memanggilnya, Shogun. Momo membuka pintu dengan senang dan mencoba memberitahu Zoro untuk mengajarinya sedikit ilmu pedang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dia mulai berlari melalui kastil memanggil nama topi jerami termasuk Yamato, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Dia akhirnya menemukan Hiyori yang bersama Toko bermain samisen. Momo bertanya padanya tentang Luffy dan yang lainnya, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah pergi setelah mereka menyapa yang lain. Momo terkejut karena mereka tidak mengatakan apa-apa padanya dan Kinemon tampaknya juga kebingungan. Red Scabbard dan lainnya berpamitan dengan Luffy dan kawan-kawannya. Tapi tidak ada yang memberitahu Kinemon dan Momonosuke. Kita bisa melihat Luffy, Kid dan Law di pelabuhan Tokage. Law memberitahu Luffy untuk menunda kepergian mereka dari Wano, tetapi Luffy mengeluh dan mengatakan bahwa mereka sudah memutuskan untuk pergi hari ini. Kid berkata, mau bagaimana lagi jika itu kebetulan, dan mereka memutuskan untuk memilih rute yang berbeda dari Log Pose sekarang yang mengarah ke timur laut, timur, dan tenggara. Kid dan Luffy, yang tengah timur. Law, timur laut. Kid dan Luffy memilih yang tengah karena berpikir bahwa itu akan menjadi yang paling bagus, tetapi sebenarnya, timur laut, adalah yang paling maju. Law mengolok-olok mereka karena ini. Karena mereka memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda, Kid dan Luffy melakukan undian untuk melihat siapa yang pergi ke timur dan Kid akhirnya menang dan Luffy mengaku bahwa dia kalah meskipun dia adalah Yonkou. Lalu karena itu Kid jadi sedikit marah, tetapi kemudian dia mengatakan bahwa yang tidak bisa diterima sebagai Yonkou adalah Bugi. Kita bisa melihat halaman yang berisi Bugi, Crocodile dan Mihawk muncul di koran dengan logo Cross Guild. Luffy terkejut melihat itu dan heran kenapa mereka terlihat seperti bawahan Bugi. Zoro melihat mereka dan tidak percaya dengan itu, apalagi menyangkut tentang Mihawk. Law mengatakan bahwa jika Bugi mampu membuat dua orang itu mematuhinya, maka pantas untuk memanggilnya Kaisar, tetapi Luffy menjawab bahwa Bugi adalah orang idiot. Kita mendapatkan informasi tentang Cross Guild dari Kid. Tampaknya mereka menaruh bounty kepada Angkatan Laut dan sekarang Angkatan Laut pasti takut karena bahkan warga sipil bisa membunuh mereka. Law memberi Kid salinan Road Poneglyph karena mereka berhak memilikinya. Killer mengatakan bahwa mereka harus serius berpartisipasi dalam pertempuran untuk One Piece. Kid bertanya kepada Killer apakah dia ingin mengatakan bahwa mereka harus menemukan pria dengan luka bakar, meskipun mereka tidak tahu di mana dia. Luffy juga penasaran tentang ini. Robin dan Law juga sama membuat ekspresi menarik yang pada dasarnya bisa jadi dia tahu siapa yang dia bicarakan atau dia hanya mendengar percakapan tanpa mengetahui apa-apa, tapi Kid tidak memberitahunya tentang dia karena itu lebih baik bagi mereka. Chapter ini berakhir dengan Momo berteriak, apakah Yamato sudah pergi juga? Tapi Yamato berada di atap dan berteriak kepada Momo bahwa sudah waktunya untuk pergi dengan Luffy dan juga sudah waktunya untuk hidup seperti Kozuki Oden. Chapter selesai.